dari tabitunia. Adapun di sini 3 hadis. Di sini kita tidak membahas secara dalam karena bukan wajah pendalilan bagi kita, tetapi menjawab pendalilan Abu Hanifah. Justru ini adalah pendalilan Abu Hanifah, sehingga kita tidak usah masuk dalam-dalam karena kita menjawabnya. Maka istidlal dengan hadis yang sahih dari Aisyah bahwa Nabi seperti biasa dalam keadaan miskin, fakir, dan papa. Nabi Muhammad jika ingin dunia, disebutkan di dalam hadis Jabir, laqad utitu mafatih hadhihi dunya. Aku telah diberikan oleh Allah kunci dari kekayaan dunia. Tapi Nabi tidak ingin memilih menjadi miliuner dan miliarder dan bilioner. Nabi tidak ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia. Dan Nabi tidak ingin mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah seperti raja-raja di dunia. Maka Nabi lebih memilih untuk zuhud saja. Maksudnya zuhud di sini bukan meninggalkan dunia. Tetap dia makan dan minum, dan bahkan di dalam hadis saking zuhudnya muttafaqun alaih, kata Aisyah, meninggal Nabi dan baju kevlar, baju besinya tergadaikan marhunun indal Yahud. Untuk apa? Untuk membeli mobil? Untuk membeli unta? Bukan. Hanya untuk membeli dakik. Seperti tepung segitiga biru 2 karung. Atau 1 karung 25 kilo. 2 sok. Sedikit. Maka itulah kehidupan Nabi. Tapi jika dia ingin kaya raya, jaya raya, dia mampu. Oleh Allah diberikan. Maka itulah qudwah bagi kita bagaimana kehidupan Nabi. Maka para banat dan para santri, jika kalian ingin menikah dan kalian ingin tolabul ilm, pilihannya banyak, ingin tolabul ilm tapi ingin juga kaya raya, ya mungkin agak susah. Karena tolabul ilm baru menjajaki, apalagi dia penuntut ilmu dan orang tuanya pas-pasan. Kebanyakan salafiyin pas-pasan. Kalau pengen tajir ya kebanyakan carilah ke Bandung, cari selebritis, iklan odol, iklan sampo, bintang film, bintang sinetron, maka banyak uang. Namun salafi duduk di ma'had, makan apa adanya, terus pengen dinikahi, syaratnya santri. Tapi juga pas-pasan, ya gimana? Gak ada santri di sini yang mempunyai warisan 7 turunan dari orang kaya, belum ada. Kesimpulannya, Nabi Muhammad dalam keadaan miskin dan papa, maka dia mengajari kita bagaimana hidup serba sederhana. Yang penting makan bisa dengan rendang ataupun gulai ayam. Maka di sini Nabi dulu datang kepada Aisyah, berkata, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Faqulna la. Apakah ada untuk sarapan? Ada untuk makan? Tidak ada ya Rasulullah. Faqala inni idan shaimun. Maka kalau begitu aku berpuasa. Nabi berpuasa di sini masuk kepada Aisyah tidak dapat makanan, maka Nabi berpuasa saja karena tidak ada makanan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi kita dalam keadaan miskin dan papa banyak berpuasa dikarenakan tidak ada makanan. Summa atana yauman, kemudian Nabi datang kepadaku suatu hari, fi yaumin akhar, faqulna ya Rasulullah, uhdiyalana haisun. Wahai Rasulullah, telah diberikan kepada kami haisun. Haisun adalah makanan dari Arab untuk sarapan. Kalau di sini apa sarapannya orang awak? Lontong pical dan sebagainya. Maka di sini diberikan haisun. Ya Rasulullah, telah ada yang menghadiahkan kepadaku haisun. Faqala arinihi, coba aku lihat.
falaqad asbahtu shaiman faakala. Maka dia berkata, maka aku telah berniat tadinya untuk berpuasa karena telah masuk ke Aisyah tidak mendapati makanan. Kemudian mungkin jam 9 diberikan sarapan oleh tetangga atau dari para sahabat yang lain. Maka Nabi melihat, mana coba aku lihat Haisun, membuat semangat untuk Nabi makan. Akhirnya Nabi makan dan mengatakan, aku telah meniatkan berpuasa dan aku memakannya. Inilah kehidupan Nabi yang serba sederhana. Ada makanan, makan. Tidak ada makanan, puasa. Maka puasanya Nabi di sini kadang-kadang wallahu a'lam yang zahir tidak mesti mengikuti Senin Kamis dan sebagainya, tergantung ada tidaknya makanan. Lihat bagaimana kehidupan Nabi kita. Dijadikan oleh Abu Hanifah pendalilan di sini untuk permasalahan puasa Ramadan. Jawabnya tadi pendalilannya sahih, namun wajah pendalilannya tidak sahih. Kenapa? Pendalilannya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, sanadnya sahih. Namun dari segi matan tidak sahih. Karena apa? Sama, dikiaskan permasalahan sunnah kepada permasalahan wajib. Dan ini tidak bisa dikiaskan sunnah kepada wajib. Maka sunnah dari puasa-puasa yang sunnah, orang yang berpuasa sunnah boleh. Seperti Nabi di sini, dia mendatangi istrinya, wahai istriku, ada untuk sarapan? Duh, nggak ada apa-apa bang, nggak ada lontong, nggak ada pical, nggak ada. Ya udah bubur ayam, oh apalagi bubur ayam dari Bandung, nggak ada lah. Terus gimana? Ya sudah abang puasa aja ya, nanti sabar, nanti bagiannya sore. Kalau sudah maghrib, ya sudah puasa. Ini puasa sunnah bisa diniatkan oleh seseorang di siang hari. Dia tidak sahur bahkan, tapi tidak didapatkan apa-apa boleh. Seperti tadi pendalilan Nabi. Maka wajah pendalilan di sini adalah puasa sunnah tidak bisa dikiaskan kepada puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan dari hadis Hafsah dan hadis Ibnu Umar, man lam yajma aniyah minal lail fala siyama lahu. Untuk puasa Ramadan harus dia meniatkan dari malam hari, karena pertama ini puasa yang wajib, dan yang kedua puasa yang syahr, disebutkan siyamus syahr, puasa 1 bulan penuh. Maka diketahui dari malamnya dia harus meniatkan karena besok puasa. Adapun puasa sunnah seperti Nabi di sini, dia tidak mendapati makanan untuk sarapan. Daripada juga lapar seperti itu, lebih baik puasa. Ini yang diinginkan di dalam hadis ini. Maka kita jawab pendalilan Abu Hanifah dengan hadis ini. Lihat, di dalam hadis ini Nabi berpuasa di siang hari, tidak melaksanakan sahur, bahkan tabitu niyah meniatkan di malam hari, tidak. Kita jawab itu puasa sunnah. Maka puasa sunnah boleh antum melaksanakan seperti itu. Seperti antum hari ini hari Senin, dari semalaman tidak diniatkan, tidak tahu, tiba-tiba besok hari Senin seperti itu. Dan ini banyak. Maka para santri yang lain berpuasa. Oh, kalian berpuasa? Iya. Kenapa hari Senin? Ya Allah, aku tidak ingat. Terus gimana? Aku juga puasa. Biar nanti makannya bareng-bareng dengan santri, buka bersama. Ya sudah. Maka di sini hukumnya boleh beristidlal dengan hadis ini. Untuk apa? Puasa sunnah. Tapi adapun puasa Ramadan maka tidak bisa dijadikan pendalilan hadis ini. Kesimpulannya telah dijawab oleh penulis bahwa al-istidlal bil qiyas ghairu murdi li'anna al-qiyas ma'al fariq batil. Maka pendalilan mereka mengkiaskan puasa Asyura kepada puasa Ramadan, dan hadis Aisyah puasa sunnah kepada puasa Ramadan, maka qiyas ma'al fariq. Dan di sini tidak bisa dijadikan qiyas puasa Asyura
dan kias puasa sunnah-sunnah biasa kepada puasa Ramadan. Sehingga kita katakan pendalilan mereka dua hadis ini yang terakhir, dua hadis yang sunnah, dua hadis yang sahih, muttafaqun alaih dari Salamah ibn al-Aqwa dan berkesendirian Muslim dari Aisyah. Namun di sini wajah pendalilannya di lafaz fa ini idan shaim, karena idan dzarfu zaman mustaqbal, maka tidaklah Nabi meniatkan puasa sunnah kepada Aisyah kecuali setelah fajar, dan dia meniatkannya tanpa di malam hari. Maka jawabnya tadi sama, hadis ini sahih dari segi sanad, namun ghairu sharih fil istidlal. Maka bagaimana beristidlal dengan hadis tentang sunnah, puasa sunnah, untuk memberikan kias kepada puasa yang wajib? Maka tidak bisa. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Kesimpulannya, ucapan yang benar adalah ucapan jumhur bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan harus tabitun niyah, harus meniatkan di malam hari. Adapun pendalilan Abu Hanifah dengan dua hadis Asyura dan juga hadis Aisyah tentang puasa sunnah, maka kias ma'al farid, kias dengan perbedaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka